Bapa, kami mohon Roh Kudus memimpin, menolong, memberikan pemahaman, pengertian, dan kami boleh menyimpan di hati dan melakukan, mempraktekkan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan melalui mission conference ini Bapa, Engkau berkenan memberkati jemaat-Mu di Renon, semua kawan-kawan sejak kami, Pastor Una dan keluarga, saudara kami Segi, dan kawan-kawan yang lain. Hormat puji kemuliaan nama-Mu, singkirkanlah dari hambatan apapun Tuhan. Kuasa-Mu ya Bapa bekerja, ampunkan dosa kami, berkati anak-anak-Mu semua di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ingin saya sampaikan dengan tema berkat Allah melalui misi. Konsep Allah di Perjanjian Lama jelas bahwa subjek dan gagasan tentang misi sejak dalam Perjanjian Lama agar memiliki dasar yang benar tentang misi. Maka kita harus memiliki dasar yang luas dan lebih dalam tentang misi. Misi bukanlah konsep manusia, melainkan berasal dari konsep Allah sendiri. Tuhan Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Dia adalah misionaris besar Allah. Kita dapat mengingat kembali dari Yohanes 1:9, Yohanes 3:16, 2 Korintus 5:19, dan 1 Yohanes 2:2. Saya tidak membaca ayat demi ayat itu, yang jelas bahwa Allah merencanakan satu penebusan ke seluruh dunia. Dan ini adalah rencana Allah yang maha besar sejak dari semula. Dan itu ditulis dalam Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai ayat 27. Lalu kita melihat setelah dari Perjanjian Lama tadi, konsep di Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, misi adalah hati atau intinya dari misi itu. Sebab setiap kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh misionaris. 11 rasul Tuhan Yesus adalah para misionaris yang dipersiapkan oleh Allah. Jemaat-jemaat di Perjanjian Baru dirintis oleh para misionaris. Gereja Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, adalah seorang misionaris yang diutus oleh Allah dari surga ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, Perjanjian Baru ditulis bagi setiap pribadi yang dipersiapkan menjadi misionaris di muka bumi ini melalui gereja setempat. Dalam firman Tuhan diingatkan bahwa beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Injil berarti kabar baik, kabar keselamatan. Tetapi bagaimana menjadi kabar baik, berita keselamatan jika tidak diberitakannya? Maka keempat Injil telah memerintahkan dan mencatat dari tugas misi dari Matius 28, 19, 20, Markus 16 ayat 15, Lukas 24 46 sampai 48, Yohanes 20 21, Kisah Rasul 1:8, dan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat 17. Dan karena itu kita ingat dari Markus pasal yang ke-10, khusus ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan ayat 15 dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam 1 Raja 17 memberikan satu contoh tentang bagaimana peranan seorang yang dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat dan pendukung misi. Demikian juga seorang misi yang diutus oleh Allah, bekerja sama dalam campur tangan dan rencana Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama dari pelajaran 1 Raja 17 ayat 7-16 mencatat 3 hal penting, yaitu berkat Allah melalui mandat Alkitab. Allah telah mengaruniakan mandatnya melalui firman-Nya. Dan rumus berkat Allah menurut Alkitab adalah firman Allah dalam 1 Raja pasal 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Kita harus selalu ingat bahwa tanpa Tuhan dan firman Allah, kita semua tidak dapat mencapai apapun. Dan kita juga tidak dapat mengharapkan berkat-berkat Allah. Lalu pertanyaannya mengapa? Karena persembahan janji iman atau persembahan untuk misi atau untuk program misi bukan dari gagasan manusia, melainkan gagasan Allah. Itu merupakan program Allah, di mana Allah sendiri merumuskan dalam Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu sebelum Tuhan datang. Harus terus diberitakan sampai Dia datang, dan kita harus tahu bahwa Injil harus menjangkau semua bangsa di seluruh dunia. Persembahan janji iman bukanlah program modern guna meningkatkan keuangan, bukan, tetapi merupakan formula Alkitabiah bagaimana berita keselamatan itu dapat diberitakan ke seluruh dunia melalui keputusan dan dukungan dari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan misi adalah rumus berkat adikodrati dari Allah. Secara prakteknya, pemeliharaan Allah justru datang dari manusia yang dipilih dan dipakai Allah, dan yang menaati perintah Allah. Firman Allah menurut 1 Raja 17 ayat 9 tadi, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi, Allah yang memberi perintah dan manusia sebagai alat Allah. Sebelum misionaris datang, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengetahui, Allah yang merencanakan, telah memerintahkan kita, orang-orang pilihan Allah, untuk mendukung misi Allah. Dan jemaat yang mendukung misi Allah adalah jemaat yang menaati perintah Allah. Jemaat yang bertumbuh dan berkembang serta berbuah dan dapat merambah lingkungan dan seluruh dunia jikalau jemaat itu melaksanakan misi Allah. Pertanyaan, bagaimana mungkin seorang janda miskin dapat memenuhi kebutuhan seorang misionaris atau utusan Allah, yaitu Nabi Elia? Kita mendapatkan jawaban dari Alkitab bahwa persembahan janji iman untuk misi adalah rumus Allah. Allah dapat memberkati janda miskin yang percaya kepada Allah, sama seperti Allah memberkati orang-orang kaya yang percaya kepada Allah. Jika orang-orang kaya dapat memberi untuk misi atau para utusan Injil, orang-orang miskin juga diperintahkan memberi janji iman, dan Allah memberkatinya. Dan di zaman sekarang dapat dipraktekkan melalui jemaat lokal.
Apakah jemaat itu besar atau kecil, kita harus menaati firman Allah. Ketaatan menghasilkan berkat. Rumus berkat yang dapat kita pelajari dari 1 Raja-Raja tadi, kita harus taat pada apa yang dikatakan dalam firman Allah. 1 Raja 17 ayat 10, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Siapakah dia? Yaitu Nabi Elia. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Saudara yang dikasih Tuhan, misi atau misionaris akan diberkati oleh Allah jika mereka dengan rendah hati mau melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Demikianlah kita bisa melihat Nabi Elia dengan rendah hati taat apa yang diperintahkan Allah, dan itu dapat diteladani oleh jemaat lokal, jemaat Tuhan Yesus Kristus yang kita layani sekarang. Perhatikanlah, janda Sarfat itu semula setengah taat di ayat 11 tadi. Setengah taat sama dengan tidak taat. Kita harus taat 100%. 1 Raja 17 ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, tidak ada jalan pintas menuju berkat. Firman Allah mengingatkan kita bahwa yang diberkati hanya yang taat akan perintah Allah. Dan Nabi Elia taat. Demikian juga perempuan Sarfat yang miskin itu menaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Yang kedua, berkat-berkat melalui misionaris sebagai para pekerja Allah adalah misi atau misionaris adalah saluran berkat Allah. 1 Raja 17 ayat 13, tetapi Ki Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa Elia menolong janda itu untuk memperhatikan dan berfokus pada kebutuhan misi atau misionaris, dan bukan hanya kebutuhan keluarga. Ingat, seandainya hanya menuruti kemauan dirinya, janda akan makan bersama anaknya, hanya 1 kali dibuat roti dan habis. Tetapi perhatikan lebih lanjut. Elia menolong janda ini untuk memperhatikan dan berfokus pada kebutuhan misi misionaris, bukan kebutuhan si janda dan anaknya. Kita, keluarga maupun jemaat lokal, harus memiliki mission minded, yaitu memikirkan misi yang utama dan pertama. Sama seperti mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Warga atau kita atau jemaat lokal harus pula mission oriented, mission centered, yang itu mendukung pada misioneri, baik yang kita utus dari gereja kita setempat maupun juga kepada para misi yang didukung oleh gereja yang seasas, yang memiliki visi dan misi yang alkitabiah. Kadangkala berkat Allah kepada kita datang dari misi atau misionaris, dan bukan hanya berkat misi atau misionaris yang datang melalui kita. Semakin banyak kita mengutus misi atau mendukung misionaris yang kita miliki atau yang diutus dari gereja-gereja yang seasas,
sedoktrin, maka melalui semua tugas dan tanggung jawab kita untuk mendukung misi itu, kita akan semakin banyak berkat dari Allah yang datang ke dalam jemaat kita. Praktekkan, jangan sampai berpikir bahwa wah dalam kondisi COVID sekarang susah. Apapun yang bisa kita lakukan dan seberapa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Perhatikan bagaimana Allah memakai Elia untuk memberkati janda Sarfat itu. Jadi, misi atau misionaris bukan beban, melainkan saluran berkat Allah. Para misi adalah tantangan berkat dalam 1 Raja 17 ayat 12 dan 13 tadi. Yaitu dukungan terhadap misi adalah tantangan bagi kita, jemaat setempat, di mana kita melayani. Dan itu juga jadi tantangan bagi janda yang dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan Nabi Elia yang berjalan lebih dari 3 tahun pada masa kekeringan dan masa paceklik. Ayat yang kita baca dari 1 Raja tadi menantang kita untuk mendukung misi, untuk mendukung tugas-tugas misi, kewajiban yang menjadikan prioritas dalam kita memberikan persembahan melalui janji iman. Minimal 10% dari semua pendapatan yang Tuhan berikan kepada jemaat di mana kita melayani. Sebagai contoh, puji Tuhan, bukan kami mengatakan bahwa kami lebih besar dari yang lain, tetapi kami bisa dapat memberi karena kasih karunia Allah. Hampir 20% kami mendukung misi, bahkan untuk pembiayaan mempersiapkan misi. Itu jauh lebih besar lagi. Namun demikian, Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan. Tuhan cukupkan walaupun dalam kondisi di mana jemaat juga perlu berkembang dan menyebar ke berbagai tempat yang lain. Namun pekerjaan Tuhan harus kita dahulukan dan kita tinggikan Allah yang mengaruniakan mandat itu. Dukungan terhadap misi harus dilakukan baik oleh jemaat kecil maupun jemaat yang besar. Itu sangat dipengaruhi oleh para pemimpin dan gembala sidang dalam jemaat masing-masing. Tinggikan Tuhan, laksanakan kehendak Tuhan dan muliakan Tuhan. Jemaat kecil akan tetap kecil jika tidak mendukung misi dan tidak diberkati. Tetapi sekecil apapun, kalau kita setia menaati firman Allah, jemaat kecil ini akan semakin bertumbuh dan bertumbuh secara bertahap. Dan akhirnya jemaat yang memiliki hati misi adalah jemaat yang satu bukti jemaat sehat dan kuat yang Tuhan telah pimpin serta tumbuhkan. Jemaat besar akan semakin besar dan diberkati oleh Allah karena memiliki hati misi. Misi membawa kesempurnaan berkat dari ayat 15, 16, 1 Raja 17 tadi. Karena itu kita atau jemaat setempat di mana kita berada harus peduli, rela untuk mengambil bagian dalam ikut memelihara para misi yang diutus oleh gereja setempat maupun juga membantu mendukung misi-misi yang diutus dari gereja yang seasas. Allah berjanji akan memberkati sepanjang masa hidup kita. Kita bisa ambil contoh dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat ini mengatakan demikian. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan
piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini contoh bagi kita semua saudara dalam kita melayani di mana jemaat Filipi dipakai oleh Allah yang luar biasa. Dan jemaat Filipi diberkati Tuhan. Ini satu janji yang harusnya kita percayai. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga dan terakhir adalah berkat-berkat Allah berupa materi ada pada kehendak Allah. Ingat, semua kuncinya ada pada Allah. Prioritas Allah adalah bagi hamba Allah, bagi misi atau misionaris. 1 Raja 17 ayat 13 tadi. Maka dikatakan buatlah untuk hamba Tuhan atau misi atau misionaris lebih dahulu. Inilah prioritas Allah. Dan perempuan Sarfat menaatinya. Maka dalam jemaat kita pikirkan apa yang perlu kita pikirkan. Karena apa? Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, mari sebagai hamba Tuhan dan berjemaat di mana kita masing-masing ditempatkan oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan. Milikilah hati Allah, yaitu karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana janda itu jika tidak menaati perintah Allah melalui Nabi Elia? Ayat 12 tadi. Jawabnya, tepung dan minyak hanya 1 kali dapat dimasak. Kemudian habis dan kelaparan atau mati. Lalu bagaimana setelah mereka menaati perintah Allah melalui Nabi Musa? Ayat 15-16. Jawabnya di situ, tepung dan minyak itu tidak habis-habisnya dan mencukupi kebutuhan hidupnya sampai Allah menurunkan hujan kembali. Dan ini hal yang luar biasa. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya jikalau kita menaati perintahnya. Bagaimana cara mempraktekkan untuk mendukung misi atau misionaris dalam jemaat lokal? Jawabannya, kita bisa mengurangi kebutuhan kita secara pribadi dan memberikannya kepada misi melalui jemaat lokal. Dan itu semua kita lakukan jika motivasinya untuk kemuliaan Allah. Kita harus terus mempersiapkan misi atau misionaris untuk melaksanakan kehendak Allah dan hanya bagi kemuliaan Allah. Kita jemaat dapat menjalin kemitraan dengan misi atau misionaris. Tentu yang kita dukung adalah orang-orang yang dapat dipercayai dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dan cakap mengajar dalam pengertian
semua caranya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah adalah pengutus. Allah mengutus anak yang tunggal mengutus para muridnya, jemaat lokal yang dipimpin oleh para muridnya atau para rasul mengutus misi-misi keluar, dan jemaat Antioquia contoh teladan bagaimana Allah melalui Roh Kudus mempersiapkan Rasul Paulus dan Barnabas menjadi misi, sehingga sekarang seluruh dunia mendengar Injil melalui kerja estafet dari gereja lokal ke gereja lokal. Dan kita yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Allah, mari terus dengan rendah hati dan mengucap syukur karena itu kasih karunia Allah kita lakukan. Kita boleh belajar Elia sebagai hamba atau misi Allah. Sedangkan janda Sarfat adalah pendukung misi. Allah memberkati Elia melalui janda Sarfat, dan janda Sarfat diberkati Allah melalui Elia. Allah memberkati Elia dan janda Sarfat sebab mereka menaati perintah Allah. Jadi jemaat lokal maupun misi yang kita utus, jikalau menaati firman Allah, Allah memberkatinya. Lalu apakah tujuan mengutus misi? Dalam 1 Raja 17:14 tadi adalah Elia ingin supaya janda Sarfat mengakui Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang adalah sumber keselamatan, dan supaya janda Sarfat itu hidup memuliakan Allah, sama seperti kita, supaya kita dapat terus memberitakan Injil seluas di mana dapat disebarkan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Elia mengajar supaya janda Sarfat itu menyerahkan hidupnya kepada Allah. Benar, melalui misi yang kita dukung. Memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Supaya orang-orang yang mendengar Injil menyerahkan hidupnya kepada Allah. Elia ingin agar janda Sarfat itu berada dalam kehendak Allah dan hidupnya memuliakan Allah. Mari kita melayani semua biarlah kita lakukan sesuai kehendak Allah dan untuk kemuliaan Allah. Karena akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Langkah pertama untuk hidup dalam kehendak Allah ialah percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai dengan Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada Juru Selamat yang lain dalam dunia ini. Hanyalah satu-satunya Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, langkah selanjutnya bagaimana orang-orang yang kita selamatkan hidup memuliakan Allah, terus bertumbuh dan berbuah, serta mereka pun dapat bersaksi memberitakan Injil Kristus kepada jiwa-jiwa yang masih tersesat. Akhirnya dalam firman Tuhan di malam ini kita coba melihat bahwa kita semua jemaat di mana kita melayani tertantang, baik dari gembala, para pekerja gereja, para diaken, dan juga guru-guru sekolah minggu, maupun juga semua anggota jemaat tidak dapat dipisahkan dalam tugas bersatu padu untuk terus mendoakan misi, mendukung misi dalam janji iman maupun juga syukur bisa melaksanakan pengutusan misi ke tempat-tempat yang lain melalui pembinaan pemuritan di gereja lokal maupun pendidikan sekolah Alkitab, walaupun memang biaya besar, pengorbanan besar, tetapi pengabdian yang kita kerjakan tidak sia-sia. Jerih payah kita, 1 Korintus 15:58, tidak sia-sia. Bahkan air mata sekalipun yang keluar dari karena kelelahan dan juga penderitaan yang kita alami. Apa dikatakan dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Kita pun akan menuai fokus pada misi dan melaksanakan misi dengan penuh sukacita.
adakan mission conference setiap tahun 1 kali. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Silakan. Sesuai dengan kondisi jemaat masing-masing. Walaupun sekarang dalam kondisi COVID, tapi kita percaya bahwa kita dalam kontrol Tuhan. Dan Tuhan sudah menyelamatkan, berarti Tuhan membebaskan kita dari semua hal yang kita hadapi jikalau kita menghadapinya dengan iman, kasih, dan pengharapan. Dan percayalah Tuhan memelihara, bahkan Tuhan menyembuhkan dari segala hal yang kita alami di saat-saat kita mengalami kesusahan. Mari melaksanakan rencana Allah, program Allah, misi Allah, bagi kemuliaan Allah. Ambil keputusan jika di antara kita yang mendengar belum ambil peran dalam tugas misi. Sekecil apapun Anda lakukan, baik melalui dukungan doa, dukungan moral, daya, maupun dana. Dan percayalah, kita pun akhirnya akan bertemu dengan orang-orang yang dapat dijangkau melalui dukungan saudara itu ketika kita bersama-sama Tuhan di surga. Selamat malam, terima kasih, dan mari jemaat yang dikasih Tuhan, betul-betul dengan rendah hati. Semua yang kita kerjakan untuk kemuliaan Allah, dan itu karena kasih karunia Allah. Terima kasih. Kita berdoa. Berkati firman-Mu, sempurnakan Bapa. Terima kasih. Kami percaya hanya Engkau-lah Tuhan yang semuanya ini akan menanamkan di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Biarlah kami semakin giat, semakin sungguh-sungguh, semakin tekun, semakin rajin, sekecil apapun yang kita dapat lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui misi dalam jemaat kami maupun bekerja sama dengan misi-misi yang ada di luar jemaat dengan seasas sedoktrin sesuai firman-Mu. Kami berdoa terima kasih, berkati Pendeta Onel, semua anggota jemaat, anggota keluarga seluruhnya, semua yang dikerjakan melalui pemuridan, melalui sekolah kitab, dan biarlah ya Bapa, hormat puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kami mengakui kelemahan, kekurangan, kebodohan, dan bahkan tidak mampu apapun jika bukan Allah yang campur tangan. Kami berdoa terima kasih di dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati. Bisa didengar? Sangat. Ya, oke. Saya timbulkan kembali kepada kita. Ada berkat-berkat Allah melalui tanda Allah. Dia ada berkat-berkat melalui para pekerja mereka yang pergi berkuasa oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan, dan ingat bahwa mereka baik. Dia lupa dari sedia bagi kita ada janji. Memang ini tidak berbicara Anda terlibat dalam misi menjadi kaya, tapi yang dijanjikan Tuhan adalah ini penting. Karena kita adakan mission conference setiap tahun, mau mengajar jemaat gereja Tuhan bergantung. Contoh yang sangat indah yang sudah disampaikan tadi dari seorang janda dipelihara oleh Tuhan karena dia berkat. Ini yang penting. Terima kasih untuk Pendeta Markus. Tuhan memberkati, kami sangat rindu Bapak. Semoga COVID ini segera berlalu dan kita bisa langsung kapan-kapan atau Bapak bisa datang kembali. Ya, kami sangat rindu. Karena itu jemaatlah, mari kita bangkit berdiri supaya kita lebih semangat lagi. Kita akan menyanyikan pujian kita tadi sebelum saya serahkan kepada
Jadi kita mau menyanyikan kembali lagu tema dari Mission Conference kita ini. Go with the gospel. Temanya memang Christ for the Christ. Jadi Kristus bagi Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi kita dalam kondisi krisis saat ini untuk memberitakan. Hari ini kita semangat. Go with the gospel. Semua menyanyi. Karena kan pakai Amin. Persilakan untuk kembali Bapak Ibu. Layannya adalah berkat. Layan yang amin. Syukur berkati melalui benar dan berdoa besok tidak ada kita di jam yang sama kita kita jemaat saya setia di gereja kita dan itu harus apa sih yang menjadi goal kita di dalam misi? Bapak Ibu masih ingat tahun lalu kita sudah komitmen untuk bantu sesuai dengan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita sebagai jemaat, para misionari luar negeri dan juga dalam negeri. Kita bersyukur Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Kita mau jemaat Tuhan sebisa mungkin tetap bergairah untuk pandemi saat
Ini bukan dipaksa, tapi kerelaan. Kita tahu bahwa jiwa lebih penting daripada uang. Mari kita tetap semangat, membangun komitmen yang baru kalau selama ini putus-putus atau hampir tidak pernah, maka waktunya datang kembali. Kalau komitmen sudah dibuat di Google Form, kirimkan kepada jemaat nanti bisa mengisi list dan bisa tandai di sana berapa komitmen ada berjanji kepada Tuhan untuk memberikan dana misi Tuhan yang tentu bukan di dalam tapi untuk keluar, ya, nanti akan dikirimkan di WhatsApp grup jemaat. Bagi saudara yang mendengar, ya, secara online yang tertantang untuk bantu, silakan bisa menghubungi bendahara kami. Ini juga terbuka kalau memang ada mau ambil bagian. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Dan satu hal lagi, ketika kita bicara mengenai misi, maka ini tentang jiwa. Bagaimana kita berpikir tentang jiwa di luar negeri atau di pulau lain, kita tidak mulai dengan jiwa-jiwa yang bisa. Ya, saya juga bawa traktat. Saya minta kita yang ada di sini benar-benar terbeban untuk membagikan traktat ini kepada siapa yang memang Tuhan kirimkan atau Tuhan pertemukan kepada Anda. Berikan berita ini. Jangan bilang kemana saya mau, kemana saja dan pergi pasti. Amin. Baik, saya minta 3 orang anak muda bagikan kepada setiap yang hadir. Silakan langsung maju ke depan yang merasa pemuda. Oke, dibagikan. Bagi satu-satu. Ketika Anda sudah menerima traktat ini, maka berdoalah kepada Tuhan. Kemampuan kita, kesanggupan kita untuk melayaninya menjadi efektif di dalam pemberitaan Injil, bukan karena hebatnya kita, bukan karena pinternya kita, tapi karena kuasa Allah. Ya, karena itu harus sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh-Nya. Di ini tolong ya bagi saudara yang sudah menerima, bagikan. Ya, kalau ada yang merasa ini kurang satu Pak, ambil sebanyak sedia banyak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, doakan untuk kawan-kawan sekerja yang saat ini mereka ada di dalam pelayanan. Ada segi dan keluarga yang melayani itu. Doakan untuk saudara Johannes dan kerinduan mereka untuk memiliki tempat yang permanen. Saya ini pekerjaan Tuhan yang caranya. Mari kita ambil bagian di dalamnya. Saudara Ivan yang melayani di Waingapu, saudara Marewi yang melayani juga di Katakan Waingapu, dan ada mahasiswi teologi yang lulus beberapa tahun yang lalu kemudian dia ikut suami di
Alor di Kupang sana. Dia meminta doa, dia rindu sekali untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Dia dan suami dipakai oleh Alor menjadi fungsi. Mohon doa untuk mereka. Ini yang paling utama, doakan dan kita lihat apa yang tunjukkan kepada kita saat kami yang kita doakan fungsi. Dan pastikan dengan ekonomi yang menolong pelayanan ahli asuhan, bersyukur, dan doakan mereka tetap setia di dalam. Dan ada satu lagi, akhir bulan Maret ini, saudara syukur juga pelayan di Gianyar dan bekerja sama dengan Pak Sony, misionari dari Filipina. Puji Tuhan, visi yang jelas, hati yang teguh, dan benar ingin melayani. Doakan ini memang berawal, tapi kita percaya tolong memberikan Tuhan bisa jadi alatnya di dia. Amin. Kita gereja kecil, kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita hati. Kita punya keinginan bisa di balik setiap kabupaten bisa memulai pelayanan ini dan masih kuat visi yang sama tahun demi tahun kita tetap berharap bahwa terus setiap kabupaten bisa mulai. Dan doakan dan saya berikan kepada saudara doa memberkati. Dan sebelum kita sama-sama bagi Bapak Ibu Saudara saat pada bisa tidak sempat. Baik, kita sambut ujian kita yang sekali lagi 348 angka.
saya mungkin bersama-sama berdiri. Yang ini kami memiliki sekian waktu sekian waktu. Tuhan menuntun hidupku. Dalam surga kami mengucap syukur penyertaan-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Ibadah pertama, ibadah mission conference yang telah kami laksanakan telah terjadi sesuai kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan yang selalu mendorong kami untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam segala janji-janji di dalam Alkitab, yang menjadi penuntun, yang menjadi kekuatan kami dalam mengikuti Engkau, di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk Pendeta Markus. Tuhan terus memberkati di dalam pelayanan. Begitu juga jemaat-Mu yang ikut ibadah di tempat ini, Tuhan terus memberkati. Dan juga jemaat-Mu yang mengikuti secara online, Tuhan tetap memberkati. Bapa di surga, saat malam hari ini kami telah memberikan apa yang menjadi titipan daripada Tuhan melalui berkat yang Tuhan telah beri kepada kami. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kami sekalian, baik yang sudah memberi dan yang belum memberi. Bapa dalam surga, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ibadah kami di esok hari, ibadah kedua, mission conference yang akan yang dipimpin oleh Pak Evangelis Taufan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persiapannya. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan dapat mengubah setiap hati kami dan mendorong kami dengan penuh sukacita di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam.